uh, secara apa namanya pemetaan itu kan BPBD kan punya Pak, artinya di masing-masing kabupaten kota itu kan mereka kan punya, katakanlah seperti itu. Nah, tingkat kesiagaan dari teman-teman BPBD ini sejauh ini seperti apa Pak? Misalkan nih dalam satu lokasi yang sudah dipetakan ternyata benar ada kejadian nih, seperti apa kesiagaan dari petugas Pak? Ya, sekali lagi kami katakan bahwa sahabat-sahabat tangguh kami di semua jajaran ya, mulai dari kami di BPBD Provinsi Bali, menggerakkan teman-teman di kabupaten kota, ada 8 kabupaten dan 1 kota. Secara kesiapan mereka sangat amat siap, luar biasa, karena memang konteks kami di kebencanaan itu ada yang disebut dengan quick response, respon cepat pada kesempatan pertama. Sekali lagi rumus kami 247 itu. Teman-teman kami standby 24 jam dalam 1 hari, 7 hari dalam 1 minggu. Bahkan kami dengan durasi tugas yang 3 shift, shift pagi, shift sore sampai malam, shift malam sampai pagi hari subuh, baru pergantian dengan shift berikutnya. Itu tujuannya adalah dalam rangka kita mengantisipasi terhadap berbagai kejadian bencana yang terjadi di seluruh wilayah Provinsi Bali. Nah, konteks siapa yang merespon pertama terhadap kejadian, tentu kita berbicara petugas terdekat. Petugas dari bawah. Tidak ansih semata-mata bahwa ketika kejadian bencana itu batas wilayah administratif yang dipakai, tidak. Jadi teman-teman kami di kabupaten kota sudah terbiasa. Misalkan ada daerah perbatasan seperti daerah di tempat tinggal saya, kebetulan desa saya berbatasannya adalah dengan Tabanan. Jadi ketika menunggu berdasarkan petugas Kabupaten Badung yang poskonya ada di Jalan Kunti untuk datang ke desa Urdibuano yang notabene di Badung Utara, tetapi secara aksesibilitas petugas dan posko BPBD Kabupaten Tabanan yang lebih dekat, yang kebetulan ada di Kecamatan Kediri. Jadi teman-teman kami di daerah sudah sangat memahami ketika kita berbicara kecepatan merespon untuk penanganan setiap kejadian bencana. Mereka melihat aksesibilitas, siapa yang paling dekat dari kejadian, itulah berusaha untuk memfasilitasi dan melakukan penanganan pada kesempatan pertama. Kami di provinsi biasanya melakukan fasilitasi, mengkoordinasikan, karena oleh undang-undang kepala pelaksana BPBD itu kan ditugaskan 3 peran itu, sebagai komando, sebagai koordinator, melaksanakan koordinasi lintas sektor, dan sekaligus adalah sebagai pelaksana. Jadi komando ada di kita, koordinasi juga kita lakukan kepada semua stakeholder, sekaligus melaksanakan. Makanya sebutannya kalak ya Pak? Makanya sebutannya kalaksa, karena peran komando itu, kepala badan itu dipegang oleh ex officio Pak Sekda. Karena oleh undang-undang, kepala badan kebencanaan adalah pejabat setara eselon 1, di daerah tidak boleh ada, belum boleh oleh undang-undang, oleh aturan adanya eselon 1 yang lebih dari 1 orang, sehingga eselon 1 ex officio dijabat oleh Pak Sekda, yang memang notabene beliau kan membangun awal berdirinya BPBD Provinsi Bali. Jadi pergerakan termasuk saat sekarang, ketika berbicara penanganan COVID-19, Pak Gubernur sebagai ketua, Pak Sekda itu adalah ketua harian. Saya selaku sekretaris penanganan Satgas penanganan COVID-19. Terima kasih Pak Rentin. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali. Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.